Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirrabbilalamin, pada kesempatan kali ini saya Saimah Hidayah dari Fakultas Usuluddin dan Humaniora, Prodi Akidah dan Filsafat Islam UIN Antasari Banjarmasin. Pada video kali ini diperuntukkan untuk menyelesaikan salah satu tugas perkuliahan dari praktikum keagamaan, yang dimana saya akan memberikan sedikit penjelasan tentang keutamaan dari malam Lailatul Qadar. Sejatinya kedatangan bulan suci Ramadan pasti disambut dengan sukacita dan juga kegembiraan bagi kita semua, khususnya umat Nabi Muhammad SAW. Sebagai bulan pembersih jiwa sekaligus ajang perenungan untuk bertafakur dan bersyukur atas segala limpahan karunia-Nya. Alhamdulillahirrabbilalamin, ucap syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rezeki umur panjang kepada kita untuk dapat berjumpa kembali dalam bulan yang suci ini, bulan yang penuh berkah yakni bulan Ramadan, dan semoga kita bisa dipertemukan dengan malam yang istimewa yaitu malam 1000 bulan Lailatul Qadar. Nah, sebelumnya saya akan sedikit memberikan penjelasan tentang apa sih malam Lailatul Qadar. Apa sih Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadar, lail yang berarti malam, kemudian ada qadar yang mempunyai arti penetapan dan pengaturan, sehingga Lailatul Qadar ini adalah atau diartikan sebagai malam penetapan Allah Subhanahu wa taala bagi perjalanan kehidupan manusia, di mana Allah telah menurunkan Al-Qur'an pada malam itu sebagai pengatur dan pembeda jalan kebenaran dan kesesatan. Allah Subhanahu wa taala menjadikan malam Lailatul Qadar sebagai malam yang sangat istimewa karena malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, betapa mulianya gitu kan malam Lailatul Qadar ini gitu. Nah, oleh karena itu pula Rasulullah SAW menyuruh agar umatnya bersungguh-sungguh dalam mencari pahala dan kebaikan pada malam itu yang disertai dengan keikhlasan dari hati. Nah, malam Lailatul Qadar ini bukanlah suatu hari pada bulan Ramadan yang dapat dipastikan tanggal dan harinya. Nah, sebagian ulama hanya menangkap isyarat yang dikemukakan Rasulullah SAW bahwa Lailatul Qadar ini jatuh pada hari-hari ganjil 10 hari terakhir di bulan Ramadan, yaitu tanggal 21, 23, 25, 27, dan 29 Ramadan. Nah, di antara malam-malam terakhir 10 hari terakhir di bulan Ramadan tadi itu terdapat satu malam yang disebut dengan Lailatul Qadar. Nah, yang sangat banyak kebaikan dan keberkahan serta keistimewaan di dalamnya, sehingga amal kebaikan yang dilakukan dalam malam Lailatul Qadar itu seperti sholat, kemudian membaca Al-Quran, zikir, sholat tadi sholat malam dan lain sebagainya itu lebih baik daripada amal yang dilakukan selama 1000 bulan yang tidak ada Lailatul Qadarnya. Nah, berarti kan sangat istimewa sekali dari malam Lailatul Qadar ini. Nah, pada malam Lailatul Qadar ini Nabi SAW pun menghidupkan malam, kemudian membangunkan keluarga beliau dan meningkatkan kesungguhan beliau dalam beribadah. Nah, oleh karena itu umat kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW disunahkan untuk berupaya menghidupkan malam dan meningkatkan kesungguhan beribadah pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Misalnya kita dengan memperbanyak sholat malam, kemudian bersedekah, berzikir, iktikaf, dan membaca Al-Quran. Banyak sekali amalan yang bisa kita lakukan pada malam Lailatul Qadar ini, dan dimana kita akan insya Allah akan mendapatkan keberkahan serta limpahan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran telah menyatakan keutamaan dari malam Lailatul Qadar ini, yaitu lebih utama daripada 1000 bulan. Nah, 1000 bulan di sini sama dengan 83 tahun 4 bulan. Nah, betapa beruntungnya kan orang yang memperoleh kesempatan untuk beribadah dengan sungguh-sungguh pada malam Lailatul Qadar ini. Karena apa? Berarti ia telah memperoleh atau mendapatkan pahala beribadah selama lebih dari 83 tahun 4 bulan. Walaupun pada hakikatnya Allah Subhanahu wa taala, karunia dari Allah Subhanahu wa taala itu sangat besar dan tanpa batas bagi orang yang bertakwa. Nah, terkait dengan malam Lailatul Qadar ini, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Qadar ayat 1 sampai 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadar khairum min alfi syahr. Yang artinya
Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan, dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, jadi sudah Al-Quran menjelaskan, dan kemudian Rasulullah SAW pun menganjurkan kita untuk senantiasa menghidupkan malam di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, karena di 10 hari terakhir di bulan Ramadan itu disitulah yang dimana Lailatul Qadar itu akan turun gitu, dan beruntung bagi mereka yang dapat menemuinya gitu. Nah, kemudian bagaimana sih jika kita merasakan bahwa ini malam Lailatul Qadar, apa yang harus kita baca gitu kan? Nah, ada hadis yang berbunyi begini dari Aisyah radhiyallahu anhu, bahwa beliau bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, bagaimana jika aku tahu suatu malam dari Lailatul Qadar, apa yang harus aku baca pada malam tersebut? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, bacalah doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, yang artinya, ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun, Engkau menyukai ampunan, maka ampunilah aku. Nah, itulah yang kita baca ketika kita merasa bahwa malam ini adalah malam Lailatul Qadar. Nah, demikianlah dari beberapa penjelasan tentang malam kemuliaan, keutamaan dari malam Lailatul Qadar, dan mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan keutamaan dari malam Lailatul Qadar tersebut. Ya, demikian video dari saya, semoga bermanfaat, dan mungkin masih ada salah dan hilafnya saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat untuk saya dan juga teman-teman semua. Salah hilaf dari saya, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.